Baik, Bapak Ibu penonton, pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membuat sebuah tulisan atau sebuah publikasi ilmiah. Langsung saja kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu membuat sebuah abstrak. Kita gunakan prompt dengan pola koran lapangan sebagai contoh berikut ini. Saya mulai dari menjelaskan bahwa saya adalah mahasiswa Computer Science. Kemudian saya ingin membuat sebuah publikasi ilmiah mengenai eksperimen saya. Penelitian saya yaitu mengenai Intelligent Transportation System, atau secara spesifik yaitu mau mengimplementasi Dynamic Swarm Particle Optimization untuk mengimprove performa dari vehicle tracking menggunakan lokus kamera yang tersedia. Pada di sini saya ingin kamu berperan sebagai supervisor saya yang sangat mengerti mengenai penulisan artikel ilmiah. Saya ingin kamu membuatkan sebuah abstrak yang bercerita mengenai ketersediaan dari kamera dan embedded device yang bisa digunakan untuk Intelligent Transportation System. Abstrak harus mengikuti outline sebagai berikut, yaitu general background, specific background, knowledge gap, here we show result, and implication. Larangannya, jangan membuat statement di luar outline yang saya berikan. Panjangnya saya minta sepanjang 200 kata. Kemudian saya juga tambahkan untuk permintaan mengenai memberikan contoh bagaimana device yang tersedia bisa digunakan. Saya minta dia memberikan contoh bagaimana implementasi dari kamera dan embedded device yang sudah ada. Kemudian memberikan contoh juga bagaimana limitasi dari device yang tersedia tersebut mengganggu proses tracking. Kemudian juga saya berikan contoh bagaimana terganggunya hal tersebut, seperti rendahnya frame rate menyebabkan vehicle terlihat lebih cepat dari aslinya. Kemudian juga saya tambahkan hasil dari penelitian saya, yaitu berupa nilai presisi sebesar 0,896 dan success rate sebesar 0,755. Berikut kita langsung coba sehingga ChatGPT memberikan hasil jawaban. Berikut jawaban dari ChatGPT. The increasing availability of affordable cameras and embedded device offers promising potential for intelligent transportation system by enabling scalable and real-time vehicle tracking. Masih oke, karena ini masih tidak membahas hal spesifik, jadi masih oke untuk disebut sebagai general background. Kemudian, widely used in ITS application, low-cost camera provide the basic infrastructure to monitor and analyze traffic flow. Dan di sini sudah mulai membahas low-cost kamera atau masalah spesifik. Jadi ini sudah cocok sebagai specific background. Kemudian, however, existing implementation face limitations such as low frame rates and limited processing power, which can distort vehicle speed estimations, particularly as low frame rates cause vehicle to appear faster than they are, hindering tracking accuracy. Ini sudah cocok disebut sebagai knowledge gap. Jadi sejauh ini masih sesuai outline yang diminta. Yeah. Despite advancement, a traditional tracking method struggle with optimizing precision and success rate under these constraints, highlighting our knowledge gap in achieving accurate, cost-effective vehicle tracking. Ini juga masih knowledge gap, masih menjelaskan lagi permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya, here we propose an approach using dynamic swarm particle optimization to enhance vehicle tracking performance by adjusting particle behavior to mitigate low-cost camera limitations. Nah, ini sudah masuk ke here we show. Jadi mulai menunjukkan approach yang digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya, experimental results show a precision of 0.896 and a success rate of 0.755, underscoring the SPO's potential in effectively balancing resource constraints
with tracking accuracy. Ini merupakan result sudah menceritakan hasil dari penelitian saya. Selanjutnya, this approach demonstrates the feasibility of utilizing readily available technology in ITS, bring a scalable solution to improve traffic monitoring in a resource-limited urban areas. Ini sudah cocok sebagai implication. Nah, sejauh ini kita bisa menggunakan AGV dengan menghasilkan hasil yang cukup baik dan mengikuti outline yang kita minta. Namun ada sebuah cara alternatif di mana kita bisa lebih mengkustomisasi permintaan kita pada ChatGPT. Yang tadinya kita meminta dia untuk langsung membuatkan satu abstrak, kita bisa minta dia untuk membuatkan bagian. Sebagai contoh di sini, saya minta dia untuk membuatkan bagian general background terlebih dahulu. Di sini konteksnya masih sama, saya ceritakan kalau saya mahasiswa computer science dan sebagainya. Kemudian yang berbeda di sini adalah pada bagian peran, saya meminta dia untuk membuat bagian general background dari sebuah abstrak yang bercerita mengenai ketersediaan dari kamera dan embedded device yang bisa digunakan untuk intelligent transportation system. Pada larangan saya minta dia untuk tidak menggunakan compound sentence atau kalimat majemuk supaya kalimat mudah dimengerti. Jangan membuat statement di luar outline yang saya berikan. Jadi saya meminta dia untuk bercerita mengenai ketersediaan kamera dan embedded device dahulu. Kemudian saya hanya minta satu kalimat memberikan contoh bagaimana implementasi yang sudah ada dari kamera dan embedded device. Kita coba. Berikut hasilnya, low-cost cameras and embedded device are widely available, enabling traffic monitoring in intelligent transportation systems across urban and rural areas. Sudah cocok, ini hasilnya, di mana dia bercerita mengenai wide availability, kemudian memberikan contoh implementasi dari device yang sudah ada, yakni pada contoh ini dia memberikan contoh traffic monitoring. Selanjutnya kita bisa coba ke tahap selanjutnya, yaitu specific background. Di sini konteksnya masih sama. Saya juga berikan contoh sebenarnya untuk konteks yang sama seperti ini, pesan yang sama seperti ini bisa kita hilangkan saja, karena ChatGPT mampu mengingat konteks dalam satu session. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Saya contohkan sekali ini saja. Di sini bedanya, saya minta dia untuk membuatkan specific background dari sebuah abstrak yang bercerita mengenai limitasi dari device yang sudah ada. Contohnya low processing power dan low frame rate. Larangannya sama, jangan buat statement di luar outline. Kalau sama bisa kita hilangkan juga. Ini. Kemudian hanya buat satu kalimat. Berikan contoh bagaimana limitasi yang ada mengganggu proses tracking. Saya minta begitu dan saya juga tambahkan contoh. Sebagai contoh, saat frame rate-nya rendah, vehicle terlihat cepat. Kita lihat hasilnya. Low-cost cameras face limitations like low processing power and low frame rates, which can cause vehicle to appear faster than they are, disrupting accurate tracking in intelligent transportation system. Sudah sesuai ya, sesuai dengan apa yang saya minta. Selanjutnya yaitu knowledge gap. Langsung saja di sini, seperti tadi saya minta dia untuk membuat bagian knowledge gap dari sebuah. Di sini saya minta bercerita mengenai limitasi dari device low cost kamera yang sudah ada, membuat implementasi dari algoritma fast motion vehicle tracking menjadi susah. Larangannya sama, panjangnya sama, dan ada tambahan juga. Mari kita coba hasilnya. The limitations of low-cost cameras, such as low processing and frame rates, create significant challenge in accurately tracking fast-moving vehicle, often resulting in distorted speed and position estimations. Sudah sesuai juga. Sejauh ini cukup baik.
Kita lanjutkan saja nanti sampai implikasi selanjutnya, yaitu here we show dahulu. Pada bagian here we show, seperti tadi, saya minta dia membuat bagian here we show dari sebuah abstrak yang menjelaskan mengenai purpose method saya, yaitu di sini saya sebutkan DSPO karena di atas ini sudah ada penjelasan kalau DSPO adalah Dynamic Swarm Particle Optimization. Di sini cukup saya tulis DSPO. Saya coba hasilnya. We propose Dynamic Swarm Particle Optimization pakai DSPO method that adjusts particle behavior based on vehicle movement patterns, enhancing tracking accuracy despite low cost camera limitations. Nah, pada bagian ini ada agak tricky karena sebuah propose method kan ide dari kita. Nah, lebih baik kalau kita jelaskan secara detail ide tersebut. Pada contoh ini saya tidak menjelaskan dengan cukup detail. Di sini hasilnya terlihat cukup bagus, namun ada sedikit kesalahan yang harus saya verifikasi. Ya, nanti jadi setiap respon harus kita verifikasi dahulu sebelum digunakan ya. Langsung saja, karena ini hanya contoh, saya langsung saja ke bagian selanjutnya yaitu results. Sama seperti tadi, saya minta dia untuk membuat bagian result dari sebuah abstrak yang bercerita mengenai hasil dari propose method. Kemudian saya lampirkan juga hasil penelitian saya, yaitu precision bernilai 0,896 dan success rate bernilai 0,755. Saya tambahkan juga kalau propose method ini sudah saya bandingkan dengan metode baseline lain dan menghasilkan nilai ranking presisi pertama dan ranking akurasi pada nomor 4. Nah, terkadang ChatGPT bisa memberikan respon opsi seperti ini yang bisa kita pilih nantinya. Ini terserah mau dipilih yang mana. Saya pilih acak saja, pilih ini. Nah, ini hasilnya. The proposed DSPO method achieve a precision of 0.896 and a success rate of 0.755 in vehicle tracking. When compared to baseline method, it demonstrates the highest precision among all tested approaches. In terms of success rate, the SPO ranked 4, indicating its effective balance between accuracy and reliability. Nah, ini contoh juga. Pada contoh ini saya kurang detail menceritakan eksperimen saya. Di sini dia bilang when compared to baseline method, padahal pada eksperimen saya mengcompare propose method tersebut dengan banyak baseline method atau lebih dari satu. Nah, si ChatGPT tidak tahu karena saya tidak menceritakan. Itulah contoh pentingnya proses verifikasi ketika menggunakan ChatGPT. Selanjutnya yaitu bagian implication. Di sini seperti tadi saya minta dia untuk membuat bagian implication dari sebuah abstrak yang berbasis pada hasil propose method saya. Propose method saya menghasilkan nilai presisi 0,896 dan success rate 0,755. Berikut hasilnya. The high precision and balanced success rate of the proposed method imply its potential for enhancing real-time vehicle tracking accuracy in intelligent transportation system using low-cost cameras. Sudah cukup sesuai. Nah, selanjutnya yaitu tinggal kita gabungkan keseluruhan dari abstrak parsial yang sudah dibuat. Kita bisa gabungkan dengan perintah combine several parts of the abstract starting from general background, specific background, knowledge step, visual results, and implications into one paragraph. Nah, berikut jadilah sebuah abstrak yang kita buat secara parsial. Selanjutnya, kita juga bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan saran keywords untuk
paper kita. Untuk contoh berikut ini, saya minta dia membuatkan keyword dari apa yang telah dibuat. Saya berikan larangan juga berupa jangan membuat keyword lebih dari 2 kata, dan juga berikan saya 5 opsi keyword. Nah, berikut hasilnya sesuai dengan yang saya minta, semua keywords-nya tidak lebih dari 2 kata. Langkah selanjutnya yaitu meminta saran judul dari penelitian. Sama seperti tadi, masukkan saja abstrak kita sebagai pertimbangan ChatGPT untuk menyarankan judul pada. Di sini pada larangan saya minta dia untuk tidak membuatkan judul dalam bentuk pertanyaan, dan saya juga minta 5 saran judul. Yang berikut saran judul yang diberikan ChatGPT, sekilas kita lihat semuanya cukup bagus dan menarik gitu, dan cukup mewakili abstrak yang saya berikan.